Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala memberi kita sebuah nikmat, di mana nikmat tersebut sebuah nikmat yang tiada tara. Di antaranya yaitu nikmat lisan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain." Tidakkah kami telah menciptakan untukmu dua mata, wa lisanan wa syafatain, satu lidah dan dua bibir. Ini merupakan alat komunikasi seorang manusia di mana dengan organ ini seorang bisa mengungkapkan isi hatinya, dapat mengungkapkan ide-idenya, dapat berkomunikasi kepada orang lain. Ini merupakan di antara nikmat yang sangat pantas sekali untuk kita syukuri. Tentu saja ikhwatiddin azallahu iyyakum, nikmat ini janganlah sampai menjadi ataupun membawa malapetaka pada diri kita. Karena kalau nikmat ini tidak kita syukuri atau tidak kita pergunakan dengan yang sebenarnya, maka nikmat ini akan menjadi sebuah bencana yang luar biasa. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min ridwanillah la yalqa biha balan yarfa'ahu Allahu biha darajah." Seorang hamba di mana dia berkata dengan ucapan, dengan perkataan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Sementara hal itu tanpa dia sadari, di mana hal itu juga dapat menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallama bi kalimatin min sakhatillah la yalqa biha balan yahwi biha fi jahannam." Dan juga seorang hamba mengucapkan satu ucapan tanpa dia sadari bahwasanya ucapan itu merupakan ucapan yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka, dan akhirnya itu mengakibatkan dirinya masuk ke dalam neraka jahanam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, mari kita jaga nikmat lisan yang luar biasa ini. Kita jaga pemberian ataupun anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ini, sehingga lisan menjadi dapat membawa kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan juga di sini perlu kita ketahui bahwasanya seorang muslim akibat lisannya dia dapat melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut mengakibatkan dia melakukan dosa yang lebih besar daripada dosa yang mungkin sebuah pembunuhan atau mungkin dosa perzinahan, di mana sebenarnya dosa ini adalah dosa yang sangat tinggi dari dosa riba. Coba perhatikan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya dosa yang paling rendah daripada dosa riba itu adalah seperti seorang anak berzina dengan ibunya, dan dosa yang paling tinggi daripada dosa riba itu adalah seperti dosa seorang yang merusak kehormatan muslim yang lain. Ini menandakan bahwasanya dosa lisan itu luar biasa ikhwatiddin, bahkan lebih parah dibandingkan dosa perbuatan zina jika lisan itu sempat merusak kehormatan seorang muslim. Contoh lain yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala yaghtab ba'duhum ba'da wala yaghtab ba'duhum ba'da." Janganlah sebahagian kalian menggibahi, menggunjingi
sebahagian yang lain, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah suka salah seorang kalian memakan bangkai saudaranya sendiri? Fakarihtumuh, tentu kalian akan merasa jijik dengan dia. Ikhwafidin azallahu iyyakum. Berapa banyak orang yang jijik, merasa jijik ketika dia disodorkan daging babi. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang melakukan satu perbuatan yang sebenarnya menurut kacamata syar'i, perbuatan tersebut lebih menjijikkan ketimbang memakan daging babi. Itu adalah gunjing. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Gunjing merupakan salah satu dosa lisan, di mana lisan tersebutlah yang mengakibatkan dosa ini muncul. Ikhwafidin azinallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, al-muslimu man salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Di sini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama yaitu mengenai lisan. Rasulullah menyebutkan yang pertama lisan, kemudian yang kedua disebutkan yaitu masalah tangan. Tandanya ikhwafiddin, banyak sekali dosa-dosa lisan, banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan, di mana kemaksiatan itu diakibatkan oleh lisan. Tanpa kita sadari sebenarnya akibat lisan ini, akibat lisan yang tidak terkontrol, tidak terkendalikan, ternyata dapat menyebabkan seorang itu tergelincir dari perbuatan dosa, dan dosa tersebut lebih parah dibandingkan dosa-dosa besar yang lainnya. Semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.